Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus
untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima
dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlukan.
Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari sembah Dia, naikkan syukur bagi nama-Nya yang agung. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau baik. Kami nyatakan kebesaran-Mu, kami kagum akan perbuatan-Mu. Terima kasih buat hari yang baru. Orang mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita mau angkat suara kita. Kita mau bersyukur bahwa Tuhan kita sungguh baik. Amin. Oh, Kau sungguh baik. Oh. Mari masuki gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung nama-Nya, puji Dia tiup sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk
Shalom. Wah, lama sekali kita tidak berjumpa, tapi puji nama Tuhan. Hari ini saya sungguh bersuka cita. Akhirnya kita bisa ketemu lagi. Dan walaupun secara online, tapi saya percaya bahwa Tuhan menjaga setiap jemaat, pengerja, bahkan semua anak-anak Tuhan yang Tuhan cintai di kota Hong Kong. Sekali lagi, saya ngucap syukur kita bisa ketemu lagi walaupun secara online. Tuhan sungguh baik, Tuhan melindungi kalian semua. Walaupun saat ini mungkin ada yang di rumah, ada yang di taman-taman, mungkin lagi cool, mungkin tidak bisa berkumpul terlalu banyak orang ya. Tetapi saya percaya, kasih Tuhan akan memenuhi kita hari ini, dan terutama Tuhan akan mengurapi kita sehingga kita siap buat menerima firman Tuhan pada hari ini. Apakah Anda semua siap? Yuk kita satukan hati kita yuk sekali lagi saat ini. Setelah kita tadi pujian penyembahan, memuji Tuhan bersama-sama, saatnya kita akan terima firman untuk menguatkan kita kembali. Mari tundukkan kepala kita dan kita berdoa saat ini. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Bapa di atas segala Bapa, Engkau Raja di atas segala Raja. Dan kami percaya segala sesuatu ada di dalam Engkau ya Tuhan. Bahkan hari ini pun, rencanamu biarlah terjadi atas kami semua. Firman-Mu biarlah Tuhan Kau teguhkan bagi kami semua, sehingga kami yang mendengar, bahkan hamba-Mu yang berbicara, kami semua Tuhan merasakan hadirat-Mu yang nyata, yang hadir, bahkan mengurapi kami semua. Bicaralah Tuhan, nyatakan kebesaran-Mu. Pakai firman ini Tuhan untuk menegurkan, meluruskan kami lagi, bahkan membuat kami Tuhan melihat bahwa pekerjaan Roh Kudus-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Wah, saya ini kangen loh sekali sama Hong Kong. Sekali lagi salam dari semua para sahabat, juga dari sister church sekalian yang ada di Macau, di dalam pengembalaan yang saat ini dipercayakan pada kami, di dalam BIC Macau. Kami mengucap syukur punya saudara-saudara seperti Anda. Bahkan juga beberapa dari Anda, kami masih sering ketemu lewat online service yang kita punya, bahkan lewat menara-menara doa yang ada di Macau. Kami masih suka lihat anak-anak Macau, anak-anak Hong Kong datang, bergabung bersama memuji menyembah Tuhan, karena memang kita bersaudara satu sama lain. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Inilah yang harus kita bangun, sebuah relationship di dalam Tuhan. Haleluya. Dan hari ini saya akan membawa kita ke dalam satu hal, yaitu bicara mengenai taat kepada Roh Kudus. Yes, kita akan bicara tentang bagaimana dan apa yang harus dilakukan supaya kehidupan Anda dan saya itu benar-benar taat kepada Roh Kudus. Kita tahu bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah yang kudus. Dan ketika Dia diberikan kepada kita, pasti punya tujuan. Dia akan berbicara, Dia akan melakukan begitu banyak perkara dalam hidup kita, bahkan Dia akan menuntun kita. Tetapi banyak sekali orang yang tidak berkomunikasi dengan Allah Roh Kudus. Padahal kita tahu bahwa Roh Kudus bicara tentang pribadi Allah sendiri. Roh Kudus bukan satu roh yang sedang melayang-layang ke kanan ke kiri, atau mungkin burung-burung merpati yang kita anggap sebagai Roh Kudus. Tidak, tetapi digambarkan di sini bahwa Roh Allah yang kudus ini adalah Roh Allah, pribadi Allah yang hadir di dalam hidup Anda dan saya. Kita dapat bicara kepada Dia, kita dapat mendengar, bahkan apa? Kita dapat bekerja sama dengan Allah Roh Kudus, sehingga ketika kita berjalan dengan Allah Roh Kudus, maka kita akan bisa melihat hal-hal yang besar yang Tuhan ingin kita kerjakan di dalam hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Lalu apa dasarnya kita bisa mengerti tentang pekerjaan Roh Kudus ini? Saya tahu bahwa kita semua ini rindu, haus, dan lapar akan Tuhan. Terutama sudah cukup lama, 1 tahun ini ya. Mungkin nggak bisa ketemu muka dengan muka secara langsung, walaupun bisa secara online. Tetapi saya percaya, pekerjaan Roh Kudus tidak dapat dibataskan, walaupun kita tetap terbatas dengan ruang, dengan waktu. Tetapi pekerjaan Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Katakan amin. Haleluya. Mari, sebelum kita lanjutkan apa yang akan kita bahas pada hari ini, boleh nggak katakan bersama-sama dengan saya, semua jemaat BIC Hong Kong? Mari katakan ya, aku percayakan firman Tuhan. Firman Tuhan akan menegur aku. Firman Tuhan akan meluruskan aku. Firman Tuhan akan menerangi jalanku dan akan memberkati aku hari ini. Aku percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak, kepada Roh Kudus, bahwa Yesus akan memberkati aku hari ini. Dan aku pasti akan menjadi berkat. Katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Woo. Biasa saudara kasih tahu, walaupun kita ibadah online, tapi kita harus tetap semangat ya, biar api itu tidak pernah padam. Tapi semangat yang Tuhan berikan sama kita semua tetap menyala-nyala. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Lalu apa yang dikatakan dengan taat kepada Roh Kudus? Ada sebuah perkataan seperti begini. Apakah kita
mendengar dan menuruti perkataan Roh Allah di dalam hidup kita? Coba mungkin bisa ditanyakan kepada diri kita sendiri pada hari ini. Apakah kita mendengar? Coba. Apakah kita selama ini bisa mendengar Tuhan bicara kepada kita? Apakah kita menuruti apa yang dikatakan oleh Roh Allah kepada kita? Coba cek diri kita. Mungkin seringkali kita mendengar Tuhan bicara kepada kita dengan caranya Tuhan. Seringkali kita paksakan hanya audible suara. Tetapi ternyata tidak dengan cara yang itu. Justru Roh Kudus bisa bekerja dengan caranya yang di luar daripada pikiran kita. Bahkan dikatakan waktu Dia menuntun kita, membuat kita untuk melakukan sesuatu, berapa banyak dari kita yang sangat menuruti apa yang Roh Kudus mau kerjakan. Oh, pastor, aku ini sering sekali merasakan dalam hatiku, Roh Kudus ingetin sama aku, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Coba kau samperi orang itu. Coba engkau beri untuk orang itu. Mungkin begitu banyak hal yang hadir dalam hati kita. Tetapi kembali lagi, ternyata Tuhan bisa bicara, Tuhan bisa menyatakan apa yang Dia mau kerjakan kepada kita. Tetapi berapa banyak dari kita yang mau nurut, yang mau obey, yang mau taat untuk berjalan dan melakukan. Ingat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Begitupun juga sama, firman Tuhan bisa kita terima. Tetapi kalau kita tidak melakukan, tidak menuruti, tidak melaksanakan, maka firman itu mungkin bisa masuk, mungkin bisa bertumbuh, tapi sayang akan menjadi sia-sia ketika dia tidak dilakukan, ketika dia tidak dibagikan, ketika tidak dikerjakan. Maka apa? Efektivitasnya menjadi sempit. Padahal cara kerja Tuhan itu pasti sangat luar biasa besar. Katakan amin. Kalau saya boleh bawa kita pengertian tentang taat, maka kita akan mengerti ada satu kamus yang saya baca, yaitu di dalam Holman's Illustrated Bible Dictionary. Kamus ini bicara tentang kata taat. Taat dalam bahasa Inggrisnya kata dasarnya adalah obey, atau dari sebuah perkataan obedience. Obey, taat, atau ketaatan. Ini bicara mengenai mendengar firman Tuhan dan melakukan. Ya, coba. Di sini dikatakan mendengar dan melakukan. Berarti ini meneguhkan dengan apa yang saya katakan kepada Anda semua tadi. Bahwa apa? Kalau kita sudah mendengar, maka kita harus melakukan. Taat itu artinya bukan cuma mendengar. Bukan cuma masuk dalam hadirat Tuhan. Bukan cuma diberkati. Bukan cuma diurapi. Bukan cuma ditumpangkan tangan dan didoakan. Bukan cuma masuk dalam doa pujian penyembahan. Saudara, kita semua ibadah online seperti ini. Anda bayangkan, mungkin kita bisa berkomunikasi dua arah seperti ini. Tapi berapa banyak yang selesai dari ibadah ini dan mereka mulai melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka mulai melakukan firman-firman yang sudah dibagikan kepada mereka. Berapa banyak dari Anda yang mulai meneguhkan diri Anda? Oh, berarti aku tidak berjalan sendirian, tetapi Tuhan bicara loh. Tuhan menuntun, Tuhan berkomunikasi sama aku. Bahkan Tuhan melakukan perkaranya sehingga apa? Sehingga kita mengerti jalan apa yang harus kita tempuh. Ini sebuah pertanyaan yang dalam buat kita semua. Dan saya harapkan kita semua di Hong Kong justru kita menangkap ini dan kita memperkatakan, yes Lord, aku mau bukan hanya mendengar suaramu, tapi aku mau melakukan, aku mau memperkatakan, aku mau mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidupku. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan katakan seperti ini kepada kita semua. Mari kita baca sama-sama. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Tangkap baik-baik firman ini di dalam Amsal 9 ayat 10. Saya highlight beberapa kata saja, yaitu permulaan hikmat. Artinya the beginning. Awal dari segala sesuatu. Hikmat itu apa sih, saudara yang kasih Tuhan? Hikmat itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, pengertian di luar daripada pengertian manusia kita. Sebuah kemampuan untuk berpikir dengan cara apa yang Tuhan mau. Kebijaksanaan, kewibawaan. Hal-hal yang tidak dibentuk karena posisi, jabatan, keuangan, atau apapun juga yang kita miliki. Tetapi hikmat itu diberikan kepada mereka yang mencarinya, mereka yang merindukannya, mereka mencari Tuhan. Ketika Tuhan hadir, maka hikmat itu memberikan mereka kecerdasan. Oleh sebab itu, kalau kita ingat kisah di dalam Alkitab, diceritakan bagaimana Daniel, satu orang buangan,
di Babel saat itu. Tetapi apa yang terjadi? Dia menjaga hidupnya, dia hidup takut akan Tuhan. Maka dikatakan di dalam firman Tuhan, justru Daniel 10 kali lebih cerdas daripada para pemimpin yang lain. Ketika dia dari orang buangan, diangkat, dan dalam posisi yang tinggi. Maka ketika dalam posisi yang tinggi pun, kenyataannya dia lebih cerdas daripada orang-orang lain yang lebih berpengalaman, yang lebih hebat mungkin sebelumnya dari dia. Tetapi apa? Dia lebih cerdas karena firman Tuhan, karena hikmat Tuhan turun atas kehidupan Daniel. Katakan amin. Saya percaya berapa banyak dari kita mau terima yang namanya hikmat Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, permulaan hikmat itu takut akan Tuhan dulu. Anda menyatakan kebesaran Tuhan. Di awal minggu daripada bulan ini, kita bicara tentang takut akan Tuhan. Ayo, saya mau tanya berapa banyak dari kita yang sudah benar-benar hidup takut akan Tuhan. Saudara, mungkin kita tanya, takut akan Tuhan itu seperti gimana, Pastor? Saudara, takut akan Tuhan ada dua. Mungkin banyak orang salah melakukan yang namanya takut akan Tuhan ini. Sebab yang dimaksud dengan takut akan Tuhan adalah bukan berarti Anda ngumpet dari Tuhan, bukan berarti Anda lari dari Tuhan, sama yang seperti dilakukan oleh Adam dan Hawa ketika mereka berdosa, ketika mereka melakukan yang salah di hadapan Tuhan, maka mereka ngumpet. Bukan itu. Tetapi sebaliknya, takut akan Tuhan ini artinya menghormati Tuhan, rindu, menghargai waktunya Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, memberikan ucapan syukur setiap pagi, pertama kali waktu Anda bangun tidur, mau tidur, bahkan memuliakan Tuhan dengan segala penghasilan yang kita punya hari ini. Baik itu pekerjaan kita, bisnis, usaha kita, apapun yang kita terima, kita tahu kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Karena semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan sajalah segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu bukan hanya permulaan hikmat takut akan Tuhan itu, tetapi juga mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Saudara, waktu kita mengenal Roh Allah yang kudus ini di dalam hidup kita, hari ini Anda tidak menganggap bahwa Roh Allah itu hanya terpisah dari kita. Tidak. Tapi Dia mau masuk, mau hidup di dalam kehidupan Anda. Dia mau segarkan diri Anda. Dia mau segarkan pikiran Anda. Dia mau memperkuat tubuh Anda. Dia mau memampukan Anda menghadapi hal-hal yang tidak mungkin Anda hadapi. Mungkin banyak dari kita bisa menyerah hari-hari ini. Tapi justru ketika Roh Kudus hadir, ketika Roh Kudus memberikan roh pengertian kepada kita semua, maka justru banyak dari kita melewati masa sulit di tahun 2020, masuk 2021, justru kita akan menjadi orang-orang pemenang. Katakan amin, katakan amin, haleluya. Wah, ini luar biasanya saudara yang kasih Tuhan. Pastor, kok bisa ya? Kita bisa jadi umat pemenang. Gimana? Apakah Tuhan cuma kasih semuanya? Saudara, saya mau bilang sama kita semua pada hari ini, lebih daripada apa yang Dia mampu kasih, tetapi Dia membangun sebuah hubungan yang intim. Relationship. Sebuah relasi. Sebuah hubungan yang dekat. Pengertian. Mengenal itu artinya dalam, saudara. Bukan cuma tahu. Bukan cuma mendengar. Tetapi Anda mengenali. Anda tahu apa yang paling dalam yang diinginkan. Ketika ada relationship antara Anda dengan surga, ketika ada relationship antara Anda dengan orang-orang di sekitar Anda, firman Tuhan jelaskan bahwa apa? Ketika seseorang itu bisa dihormati oleh Tuhan, maka dia pun akan dihormati oleh manusia. Bagaimana caranya? Pastor, nggak mungkin saya bisa dihormati oleh Tuhan. Saya ini melakukan begitu banyak kesalahan. Oleh sebab itu, bangunlah sebuah relationship. Bangunlah sebuah relasi. Bangunlah sebuah komunikasi. Bangunlah doa-doa. Bangunlah berjejaring dengan surga. Karena saya percaya, bahkan Yesus pun berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya aplikasikan apa yang surga mau di dalam kehidupan Anda di dalam bumi. Justru ini akan memampukan Anda punya komunikasi yang khusus dengan surga. Akhirnya terjadi relationship yang baik. Dan saudara, aku percaya dan saya yakin sekali, ketika kita punya relationship, punya relasi, hubungan yang baik antara Anda dengan Roh Allah yang kudus, maka apapun yang Anda kerjakan akan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu, dikatakan seperti begini juga, saudara. Saya mau relate buat kita semua apa yang Yesus lakukan. Yesus selalu pergi ke satu tempat untuk berdoa. Oleh sebab itu, ada penekanan perkataan seperti ini buat kita semua. Doa adalah sebuah relationship, bukan hanya sebuah ritual. Oleh sebab itu, kita semua harus mempunyai kehidupan berdoa. Saudara, apapun rasanya, mungkin lagi pahit, lagi kesel, lagi marah,
Mungkin rasanya lagi kecewa, rasanya nggak enak. Tapi saya mau bilang sama kita semua, Anda dan saya, anak-anak Tuhan, yang mengenali Tuhan, yang mengenali pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Doa itu adalah sebuah relationship, adalah sebuah relasi, adalah sebuah hubungan intim antara kita dengan Sang Pencipta kita, antara kita dengan Bapa di sorga, antara kita dengan Roh Kudusnya. Waktu kita berdoa, kita memperkatakan, Roh Allah yang kudus, bantu aku, berikan aku hikmat untuk berkata-kata. Mungkin untuk berhadapan dengan orang, mungkin berhadapan dengan partner bisnis, mungkin berhadapan dengan pasangan kita, atau mungkin berhadapan dengan orang yang lagi marah, lagi kesel, lagi kecewa sama kita, mungkin dengan bos kita. Dengar baik-baik. Waktu kita membangunnya lewat relationship, lewat doa-doa kita kepada Tuhan, maka bukan cuma sebuah ritual, tetapi apa? Ini adalah sebuah langkah iman. Karena kita percaya setiap relationship yang dibangun dengan baik antara Anda dengan surga, antara Anda dengan orang-orang di sekitar Anda, justru akan memberikan nilai lebih di dalam kehidupan Anda. Katakan amin. Banyak sekali kita tidak membangun sebuah relationship. Banyak sekali kita tidak membangun hubungan satu sama lain. Bahkan juga di dalam gereja, bahkan juga di dalam bisnis, mungkin juga di rumah Anda. Berapa banyak dari Anda yang bekerja di tempat pekerjaan Anda, tapi Anda nggak ada komunikasi sama bos Anda nggak ada komunikasi dengan staf Anda, mungkin juga di rumah tangga. Anda tidak berkomunikasi baik dengan istri, dengan anak-anak Anda, sehingga terjadi putus komunikasi dan hubungan yang terputus. Saudara, ini sangat buruk sekali. Apalagi kalau ternyata di dalam sebuah pelayanan juga sama. Justru kita, semua hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini hari ini, baik Anda yang melayani sebagai koordinator, baik Anda sebagai jemaat, atau sebagai anggota, saudara, saya percaya satu hal, saudara yang kasih Tuhan, bahwa kita harus membangun satu jembatan satu sama lain. Kita harus terkoneksi satu sama lain. Kita harus membangun relationship. Lebih penting dari segala sesuatu. Kenapa? Oh, peraturan bisa saja dibuat. Ya, betul. Ketentuan bisa dibuat. Bahkan apa? Kita bisa nyuruh orang lakukan A, B, C, D. Tetapi tanpa relationship, maka tidak ada yang namanya goal yang tercapai. Justru adanya adalah apa? Kesulitan, masalah, problem yang lebih rumit, lebih ruwet, jadi kacau balau. Tetapi bila membangun sebuah relationship, percayalah, Yesus membangun relationship dengan surga. Bahkan juga apa? Yesus juga terhubung dengan para muridnya. Saudara, Yesus duduk, Yesus manggil para murid, dia ajak mereka ngobrol, dia ajarkan mereka, dia didik, didoakan. Wah, saya percaya satu hal, ketika Yesus duduk dengan mereka, setiap momen itu berharga. Pasti bukan hanya cuma teaching. Pasti bukan cuma nyuruh, bukan. Tetapi hubungan yang Yesus bangun, sehingga 12 murid itu menjadi orang-orang yang luar biasa, walaupun ada satu orang yang gagal dan harus digantikan. Tetapi apa? Kita bisa melihat bagaimana para murid Yesus itu berapi-api. Mereka bahkan sampai pergi ke bangsa-bangsa, ke kota-kota, bahkan mereka pergi kemana-mana sampai menghasilkan kita hari ini, orang-orang yang percaya. Kenapa? Karena mereka membangun sebuah relationship yang dahsyat. Yesus membangun komunikasi yang baik, dan membangun komunikasi itu sangat penting dengan orang-orang sekitar mereka. Sehingga apa? Sehingga orang yang dipimpinnya dapat taat, dapat melakukan, karena mereka akan melakukan dengan sepenuh hati, sebab ada relationship yang baik. Mereka terhubung dengan baik. Katakan amin. Amin. Sedang kasih Tuhan, kita baca firman Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 8. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Di sini, di dalam 1 Tesalonika 4 ini bicara tentang nasihat hidup kudus. Kenapa sih Anda dan saya harus hidup kudus? Apakah kita tidak bisa tersentuh dengan dosa lagi? Saudara, kita nggak bisa pungkiri. Setiap hari kita akan berhadapan dengan yang namanya dosa. Tapi kita ingat juga, dari semenjak awal, di kisahnya Kain dan Habel, diperkatakan dengan jelas oleh Tuhan kepada Kain. Oh, jagalah hatimu. Jaga. Kenapa? Karena dosa sudah mengintip di depan pintu. Dan bilang kau tidak berkuasa atasnya, maka ia akan berkuasa atasmu. Saudara, penting sekali untuk kita hidup kudus. Lalu bagaimana mungkin, pastor, aku bisa hidup kudus? Aku hanya manusia biasa. Yes, tidak satupun orang yang didapati sempurna.
Artinya kita semua memiliki kesalahan. Anda, saya juga. Bahkan kita semua, kita bisa melakukan banyak kesalahan, bahkan berdosa. Baik lewat perkataan, lewat pikiran, lewat hati kita, lewat perbuatan. Kita semua ini fragile, rapuh, gampang sekali untuk berdosa. Tetapi dikatakan, kalau kita mau belajar, kalau kita mau menerima, bukannya menolak pengajaran. Kalau kita mau pelan-pelan melangkah maju, artinya kita taat, kita mendengar, kita melangkah, saudara yang kasih Tuhan. Maka apa? Kita semua pasti diberkati dalam hidup kita. Betul. Bagaimana contohnya? Kalau Anda ingat kisah ini, ada seorang yang luar biasa di dalam Kisah Para Rasul 10, namanya adalah Cornelius. Ya, saudara yang kasih Tuhan, siapa Cornelius ini? Baik, mari saya bacakan sedikit kisahnya Cornelius buat Anda semua ya, sehingga kita bisa mendengar dan kita bisa mengerti kenapa Cornelius ini hebat sekali. Yes, di sini dikatakan bahwa di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius. Dia seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Kita stop di sini. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ini bercerita tentang satu perwira yang luar biasa yang punya anak buah. Dan dia adalah seorang perwira pasukan, tetapi dia dan seisi rumahnya takut akan Tuhan. Ya, mereka mencoba untuk hidup kudus. Mereka hidup mengikuti peraturan yang ada. Mereka mencari Tuhan, mereka berdoa setiap saat, bahkan mereka memberi sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan memandang, Tuhan melihat, Tuhan menghargai sikap dia, dan Tuhan mengirimkan malaikat yang berbicara kepada dia, sehingga dia harus mengirimkan beberapa orang, yaitu pasukan dia, untuk pergi dan menjemput Simon Petrus. Dan setelah di tempat yang lain, saudara yang kasih Tuhan, Petrus saat itu juga dia sedang mendapatkan sebuah penglihatan. Tetapi di tengah penglihatannya tersebut ternyata Roh Kudus berbicara kepada Petrus saat itu. Dikatakan seperti gini, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Wah saudara, kalau saya lihat frame by frame apa yang terjadi di firman ini, berarti dari awal Tuhan tuh punya sesuatu yang luar biasa di depan. Ada planning yang besar di depan. Dan Tuhan memberikan tuntunan kepada orang-orang yang akan masuk di dalam rencana tersebut. Oleh sebab itu Tuhan bicara kepada Cornelius, yaitu orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan juga bicara kepada Petrus, hambanya. Kenapa? Ada sesuatu yang luar biasa yang akan kita tangkap nanti. Ternyata saudara yang kasih Tuhan di sini dikatakan, bagaimana tentara atau pasukan atau yang namanya anak buahnya Cornelius akhirnya membawa Petrus ke kota tersebut, kembali kepada Cornelius. Dan pada saat itu juga, Cornelius mengundang dia, datang di situ, dan waktu dia berangkat dan bertemu dengan Petrus, maka dikatakan bahwa, kamu tahu, Petrus berkata kepada Cornelius saat itu, betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke dalam rumah mereka. Saudara, peraturan saat itu dengan jelas. Orang Yahudi tidak bisa bergaul dengan orang-orang lain yang bukan orang-orang pilihan. Seperti itu, with the Gentiles. Orang-orang biasa, orang-orang dari suku-suku lain atau dari bangsa lain, bukan orang-orang pilihan. Tetapi apa? Tetapi dikatakan, tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Dengar ini baik-baik nih, saudara yang kasih Tuhan, semua teman-teman. Kita tidak bisa menghakimi orang. Jangan pernah memperkatakan bahwa orang lain lebih buruk, lebih kotor, lebih apa. Jangan pernah perkatakan itu. Tetapi apa? Di sini dengan jelas digambarkan bahwa Tuhan berkenan, Tuhan bicara, Tuhan menuntun, Tuhan menyuruh orang-orangnya yang dikendakinya supaya bisa mereka menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Dan apa yang terjadi? Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Dan hari itu juga, mulailah Petrus mulai berbicara, berkhotbah kepada keluarga ini. Menyampaikan tentang kabar baik tentang Yesus, bagaimana pengalaman perjalanannya, bagaimana dia adalah Allah, anak Allah yang kudus. Dan apa yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan? Kita melihat pada akhirnya
dikatakan bahwa Cornelius, begitupun semua orang di dalam satu rumahnya, bukan keluarganya saja kali ini, tetapi seluruh orang di dalam satu rumahnya tersebut, berarti juga ada anak buahnya, maka mereka semua bahkan keluarganya dibaptis dan diselamatkan. Wah, haleluya, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Artinya apa, saudara? Artinya, Tuhan itu punya rencana yang besar ketika Dia berbicara melalui perantaran Roh Kudus-Nya kepada kita. Dia seringkali menuntun kita, membawa kita kepada hal-hal yang pasti akan baik. Walaupun kayak tadi, ada batasan-batasan yang tidak mungkin. Aduh, nggak bisa, ini melanggar, ini tidak bisa. Tetapi apa? Kita tahu ketika kita hidup di dalam Tuhan, Roh Kudus hidup dalam diri kita, tidak akan menjadi orang yang suka memaksa atau membedakan orang lain. Tapi justru kita akan menjadi orang yang penuh kasih, sama seperti kasih di dalam Kristus. Dan akhirnya apa, saudara yang kasih Tuhan? Bukan hanya Anda yang akan menerima sesuatu yang besar di depan, tetapi juga orang-orang sekitar Anda pasti akan menerima sesuatu yang luar biasa. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan katakan kepada kita semua, mari baca sama-sama. Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Katakan amin, saudara yang kasih Tuhan. Saudara, kalau kita mau belajar melakukan kehendak-Nya Tuhan, karena Dia adalah Allah kita, Dia Allah yang hidup, maka apa? Roh-Nya yang kudus pasti bisa menuntun Anda dan saya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Maka hari ini, apa yang sedang Anda hadapi? Apa yang sedang Anda pikirkan? Apa yang sedang Anda khawatirkan? Karena justru Roh-Nya yang baik itu pasti akan menuntun kita di tanah yang rata. Dan saudara, ayat yang terakhir firman Tuhan katakan dengan jelas kepada kita semua. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. 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 Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya tujuannya Roh Kudus diberikan kepada kita semua adalah hari ini supaya kita tahu kemana kita harus melangkah. Apa yang kita harus lakukan? Kalau Anda adalah seorang pemimpin, minta Roh Kudus memenuhi Anda dan memberikan Anda hikmat. Kalau Anda adalah seorang mungkin kepala keluarga atau seorang ibu di dalam rumah tangga, minta Roh Kudus memimpin Anda, mengurapi Anda supaya Anda bisa memimpin dengan baik dan mengajar dengan baik keturunan Anda. Kalau Anda adalah mungkin seorang pekerja, hanya seorang staff, mungkin masih single, saudara dengar baik-baik juga. Minta Roh Kudus supaya di masa mudamu justru orang tidak menganggap engkau rendah, tetapi orang dapat melihat engkau orang yang berbeda sebab ada Roh Tuhan yang turun atasmu. Hari ini kita belajar satu hal, saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana hidup kita bisa berbeda ketika kita menaati pekerjaan Tuhan. Ketika kita menaati Roh Kudus. Ketika kita mau melakukan, bukan hanya mendengar, tapi melakukan. Karena ketika Tuhan bekerja di dalam hidup kita, ketika Tuhan mengerjakan pekerjaannya di dalam hidup kita, maka sesuatu yang besar pasti terjadi dalam hidup kita. Hari ini, berapa banyak dari kita yang mau taat kepada Roh Kudus? Mari tundukkan kepala Anda. Kita berdoa. Haleluya. Oh, Rabakina Maya Rabasyaka Rabasanda. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin begitu banyak yang mereka lewati yang tidak mudah, tidak gampang. Tapi kami tahu Tuhan, kami bisa melewatinya kalau kami tidak sendirian. Justru ketika Roh Kudus-Mu turun ke atas kami, Engkau mengurapi kami, Engkau mengilhami kami, Engkau memberikan kami hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan yang jitu. Bahkan kami melangkah dengan kuat, dengan gagah perkasa. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Allah kami. Segala sesuatu pasti beres, segala sesuatu pasti baik. Sebab Allah kami ada bersama dengan kami, maka siapa yang menjadi lawan kami? Maka hari ini Tuhan, urapi anak-anak-Mu, urapi kami semua, pakai kami semua Tuhan. Supaya dengan tuntunan Roh Kudus saja, kami hidup sesuai perintah Allah. Dan dimanapun kami berada hari ini, justru kehidupan kami membawa berkat bagi orang-orang sekitar kami, dan kami pun diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Allah Roh Kudus, hadirlah, turunlah, urapilah kami Tuhan pada siang hari ini. Kuduskanlah kami Tuhan, nyatakan kebesaran-Mu. Karena kami tahu Tuhan, setiap langkah yang kami ambil, pasti semuanya ada di dalam rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati para jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu, kul-kul yang ada. Semua anak di BIC Hong Kong, kuatkan mereka Tuhan.
dalam waktu-waktu ini Tuhan, supaya kami tetap unity. Kami terus build relationship satu sama lain Tuhan. Kami terus membangun hubungan yang baik kepada surga, bahkan kepada sesama. Sehingga kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Allah Roh Kudus. Kami terima kasih-Mu. Kami terima berkat-Mu. Kami terima kekuatan yang baru daripada-Mu. Terpujilah nama Tuhan di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua katakan. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terus membangun hubungan bersama di dalam relationship. Dan ingat, taat akan apa yang Roh Kudus mau kerjakan dalam hidup Anda. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini welcome to the family, selamat datang. Ada beberapa pengumuman dan mari kita memberikan persembahan, tertera account-account yang ada, Saudara bisa lihat. Persembahan umum, persembahan untuk COVID Diakonia, persembahan persepuluhan dan juga buah sulung. Silahkan menabur dan Tuhan tidak pernah berhutang sama kita. Haleluya, saya mau berdoa untuk saudara dan puji Tuhan. Mari, Bapa surga, terima kasih. Engkau sudah terus memberkati kami. Di tengah keadaan kekurangan sekalipun kalau kami menabur di tanah yang subur. Kami akan lihat benih itu tumbuh. Menghasilkan buah tuaian jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah. Diberkati ekonomi anak-anakmu yang tidak bekerja. Yang sulit Tuhan bukakan jalan. Maka kami percaya Allah sanggup. Tuhan mengasihi kami. Terpujilah Tuhan memberkati gerejamu. GBI City Tower. Ya, 1 dan 2, Tuhan memberkati umatmu semua yang hari ini juga menabur dan bergerak bersama-sama dalam kegerakan Allah. Haleluya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baik saudara, mari kita akhiri ibadah kita dan buka kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, berkat yang berlimpah turun dari Bapa di surga di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai semua saudara. Saat ini, sekarang, sampai Kristus datang untuk menjemput kita bersama-sama dalam kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Semua kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan memberkati, sampai minggu depan.